Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18 yang pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan oleh Adam Smith. Anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Azahra Amroul Karisma, dan kedua teman saya Larasati Anting dan Widi Alfianing Tias. Masuk kepada pembahasan, sebenarnya teori pertumbuhan Adam Smith itu apa sih? Adam Smith sendiri merupakan seorang ekonom yang juga dijuluki dengan bapak ilmu ekonomi modern, di mana menghasilkan banyak karya terkenal, salah satunya adalah buku The Wealth of Nations. Dalam buku tersebut, Smith menjelaskan secara sistematis dan terstruktur mengenai teori tentang pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang dan harus memproduksi kekuatan untuk dapat memunculkan keberlanjutan dalam pertumbuhan. Pertumbuhan juga diartikan sebagai tahapan cara berpikir dan hidup sehingga beralih dari tingkat sederhana ke tingkat kompleks. Kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk dipenuhi semakin banyak berakibat pada keharusan bagi individu pekerja untuk dapat memiliki spesialisasi atau keahlian tertentu dalam pekerjaan. Selain itu, menurut teori pertumbuhan Adam Smith, pertumbuhan penduduk berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lalu apa aja sih pemikiran-pemikiran dari Adam Smith? Yang pertama, pemerintah tidak boleh ikut campur dan mengintervensi pasar di dalam perekonomian. Hal ini ditujukan agar dapat berdampak pada keseimbangan perekonomian. Yang kedua, untuk mencapai produktivitas kerja, maka perlu adanya spesialisasi kerja. Nah, dengan adanya spesialisasi atau pembagian kerja ini, maka output akan meningkat karena adanya peningkatan penduduk yang diiringi dengan perluasan pembagian kerja. Yang ketiga, didukungnya perdagangan bebas di antara berbagai negara karena dianggap dapat menurunkan biaya produksi pada barang ekspor. Nah, Adam Smith ini juga menolak adanya proteksi pada industri karena dianggap dapat berdampak pada munculnya monopoli yang dapat menghambat perdagangan bebas. Lalu yang keempat, mendukung penerapan harga natural karena perdagangan bebas daripada sistem monopoli. Nah, penerapan harga natural ini ditujukan agar tidak mengganggu sistem pasar dan juga menolak pada adanya hak-hak istimewa yang ditujukan hanya untuk perusahaan tertentu. Yang kelima, penerapan sistem pajak untuk biaya pengeluaran publik. Nah, dalam penerapan pajak harus dilakukan secara proporsional atau seimbang. Yang keenam, perlunya penghimpunan akumulasi kapital atau akumulasi modal dengan penghematan dan investasi modal. Nah, akumulasi kapital ini adalah aktivitas menyimpan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan menjadi modal atau alat produksi juga yang agar terjadi peningkatan output atau pendapatan di kemudian hari. Terus yang ketujuh, pengaruh tingkat upah subsisten dengan jumlah penduduk. Nah, tingkat upah yang lebih tinggi daripada tingkat upah subsisten ini juga akan beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk akan tetap jika upah subsisten bersifat stasioner atau tetap. Unsur pertumbuhan ekonomi oleh Adam Smith. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan dampak dari adanya pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk, baik secara signifikan maupun stagnan. Mobilitas penduduk adalah salah satu unsur yang menyebabkan pertumbuhan penduduk karena dengan adanya mobilitas yang tinggi di suatu daerah, beberapa kalangan dapat memanfaatkannya sebagai pembangunan. Dengan adanya pembangunan, maka perekonomian akan berkembang lebih pesat. Korelasi antara pertumbuhan penduduk sendiri dengan pertumbuhan ekonomi yaitu bahwa meningkatnya jumlah penduduk, maka jumlah sumber daya manusia bertambah serta kualitas sumber daya manusia semakin baik. Namun, menumbuhkan perekonomian tidak melulu soal penduduk dan sumber daya manusia, tetapi dengan adanya investasi, teknologi, dan kemampuan untuk melakukan kewirausahaan yang baik dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Dalam teori pertumbuhan Adam Smith, pembagian kerja atau division of labor dapat terjadi karena adanya peningkatan dalam kecerdasan, kecekatan, dan keterampilan individu. Hal tersebut berimplikasi terhadap pembagian pelaksanaan operasi kerja yang semakin terspesialisasi dan efektif. Keuntungannya, output yang dihasilkan pun semakin meningkat. Pembagian kerja mengakibatkan peningkatan dalam variasi jumlah pekerjaan yang ada. Keadaan tersebut terjadi karena adanya 3 perbedaan kondisi. Yang pertama, kemahiran dari para pekerja yang mengalami peningkatan pada tiap jenis pekerjaan.
Kedua, waktu yang digunakan pekerja pun lebih efisien karena satu orang hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan. Ketiga, penemuan berbagai mesin membuat pekerjaan menjadi semakin lebih mudah karena memberi dorongan kepada setiap orang untuk dapat menemukan cara atau teknologi yang tepat kepada spesialisasi pekerjaan mereka. Dan dengan pembagian kerja, maka akan tercipta produksi output dengan jumlah yang tinggi sehingga berimplikasi pada kenaikan pendapatan ekonomi. Lalu apa aja sih prinsip-prinsip pembagian kerja menurut Adam Smith? Nah, yang pertama, ketika seseorang tidak memiliki strategi untuk melibatkan orang lain supaya dapat bertindak sesuai kehendaknya, maka orang tersebut akan berusaha agar orang lain dapat mengindahkan niatnya. Bagi siapapun yang memberikan penawaran terkait persetujuan itu, dianjurkan dapat memaknai bahwa beri aku yang aku inginkan dan kamu akan memiliki apa yang kamu inginkan. Yang kedua, pada masyarakat beradab, setiap orang butuh kerjasama dan bantuan dari orang lain. Tapi ternyata hidup orang itu terbatas untuk menjalin hubungan hanya kepada beberapa orang saja. Nah, menurut Smith, dalam self-love dan self-interest tidak ada keserakahan atau keegoisan. Tapi masyarakat itu memiliki kepedulian untuk kesejahteraan yang layak bagi dirinya sendiri yang ia sebut sebagai kehati-hatian. Yang ketiga, adanya pembagian kerja itu didasarkan pada adanya persetujuan, barter, atau pembelian sehingga dapat memperoleh bagian satu sama lain yang lebih berharga atau dibutuhkan, lalu terjadi tracking atau pengorbanan sesuatu yang dianggapnya lebih sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang dinilai lebih. Yang keempat, adanya kepastian untuk dapat menukarkan semua bagian surplus dari hasil kerjanya sendiri yang melebihi atau di atas konsumsinya sendiri dengan hasil kerja orang lain yang mungkin memiliki kebutuhan yang sama seperti itu. Lalu yang kelima, perbedaan talenta atau kemampuan alami pada orang yang berbeda pada kenyataannya jauh lebih dari yang kita sadari, dan kejeniusan yang sangat berbeda tampaknya membedakan orang dari profesi yang berbeda ketika ia tumbuh dewasa pada banyak kesempatan, bukanlah sebagai penyebab melainkan efek dari pembagian kerja. Dari teori pertumbuhan oleh Adam Smith, kami mengambil studi kasus dampak pertambahan jumlah penduduk dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan penduduk secara signifikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berarti semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan mengurangi pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang kedua, pertambahan penduduk yang tidak diiringi jumlah lapangan kerja yang memadai akan menurunkan pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan jumlah kemiskinan. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang terjadi pada Provinsi Papua Barat yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Namun, kemiskinan di Papua Barat masih tinggi karena menduduki posisi kedua. Nah, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk di Papua Barat pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Apabila dilihat pada grafik tersebut, ternyata di Provinsi Papua Barat itu pertumbuhan ekonominya yang naik tidak selalu diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena pada faktanya pertumbuhan ekonomi di Papua Barat perkembangannya sangat fluktuatif atau berubah-ubah. Di sini ada turun terus naik terus turun lagi pada periode tahun 2011 sampai 2015. Apabila dilihat dengan perspektif teori pertumbuhan Adam Smith, seharusnya peningkatan pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi untuk Papua Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di sana. Akan tetapi, Papua Barat pada periode 2011 sampai 2015 masih menduduki peringkat kedua pada provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Jika dilihat dari skala nasional, ternyata pada tahun 2011 hingga tahun 2015, Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang meningkat, tetapi terjadi penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif Adam Smith dalam melihat peningkatan penduduk yang diiringi pertumbuhan ekonomi kurang tepat pada periode tahun 2011 hingga 2015. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan faktor struktural bukan siklikal, karena turunnya kapasitas produktif ekonomi yang ditunjukkan oleh output potensial.
Siklikal yaitu perekonomian naik turun, seperti contoh ketika terjadi depresi besar mengakibatkan pengangguran naik, tetapi ketika keadaan bisa diperbaiki, maka jumlah pengangguran bisa berkurang. Sedangkan struktural itu biasanya terjadi karena adanya kekurangan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan untuk menunjang ekonomi, atau karena adanya kemajuan yang sangat besar justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Seperti contoh, seseorang kehilangan pekerjaan yang tenaganya sudah digantikan oleh alat atau teknologi lainnya. Sesuatu yang bersifat periodik apabila tren sudah hilang akan memperlambat ekonomi yang ada. Lalu bagaimana ya pengaplikasian teori pertumbuhan Adam Smith pada saat ini? Nah, ternyata menurut kelompok kami, pengaplikasian teori Adam Smith pada saat ini tidak selalu relevan karena beberapa faktor yang berbanding terbalik dengan teori pertumbuhan Adam Smith. Nah, jumlah penduduk yang meningkat tidak selalu membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Tingginya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan itu juga dapat memicu pada peningkatan pengangguran. Selain itu, spesialisasi dalam bidang pekerjaan ini juga sudah tidak dapat dijadikan faktor penentu untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Karena sekarang ini banyak individu yang sudah memiliki spesialisasi dalam suatu bidang pekerjaan tetapi masih menganggur. Nah, fakta yang kita jumpai di lapangan tersebut menunjukkan bahwa teori pertumbuhan Adam Smith tidak selalu relevan lagi di masa kini. Nah, tadi juga pertumbuhan ekonomi itu juga harusnya diikuti dengan keberpihakan kepada penduduk miskin karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat itu tidak selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu bisa berdampak positif pada masyarakat, khususnya pada golongan menengah ke bawah. Nah, sehingga keberpihakan tersebut harus dapat dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan padat karya yang mana dapat mewadahi tingginya jumlah angkatan kerja karena tingginya pertumbuhan penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.